Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya, bisa dikatakan 2 hari ke depan. Artinya kan sudah habis bulan Januari, penutupan lah ya. Tentunya masih di 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan membongkar ya, nanti bagaimanakah perkembangan kalian ya, di akhir sampai akhir bulan Januari. Artinya 2 hari ke depan ini bagaimana perkembangan kalian, kan mau penutupan. Nah, kira-kira di 3 faktor nanti apakah ada perkembangan yang baik ataukah ada perkembangan yang buruk. Ketika ada perkembangan yang baik ya syukur alhamdulillah. Ketika ada perkembangan yang kurang baik ataupun perkembangan buruk ya jadikan sebagai waspada, segera perbaiki, segera netralkan jika itu memang dirasa memang perlu, kan seperti itu ya. Oke ya, biar kalian tidak bingung bagaimana kan nantinya, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat general, bersifat prediksi dan terawang. Energinya meluas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak sudah kalian, tidak yang lainnya ya. Ketika itu resonate dan tepat ya, ya syukur alhamdulillah amin kan, karena ucapan dan doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ataupun yang lebih akurat ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat buat kalian yang konsul secara pribadi. Next, lanjut sobat ya, setelah sudah Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat setelah Virgo. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat asmara Gemini dulu 3 hari ke depan. Gemini asmara ya, kartu utama kalian muncul petunjuk 5 pedang, itu ada 3 orang sama 5 pedang. Dikonfirmasi sama kartu Judgment, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun.
Ini kalau saya tangkap energi dari Gemini tentang asmara ya. Ini kelihatannya apa ya, mungkin dulu ataupun kemarin ya. Ini asmara Gemini sempat adanya suatu perselisihan mungkin kalian sama pasangan gitu loh. Jadi sempat adanya kekurang harmonisan, sempat adanya istilahnya itu apa ya, problem lah. Sehingga hati kalian sama hati pasangan kalian itu tidak sinkron gitu loh. Tetapi ada suatu sedikit memanas, kira-kira seperti itu. Cuman yang jelas di sini hubungan kalian yang sempat memanas itu katanya memang bukan alami gitu loh, tetapi ada permainan pihak ketiga. Jadi ketika mungkin dulu ataupun kemarin ya kalian sempat merasakan adanya suatu konflik, itu di sini mengatakan bahwa konflik itu akibat dari pihak ketiga gitu loh sahabat. Jadi bukan alami dari kesalahan kalian atau dari kesalahan pasangan kalian, tidak seperti itu gitu loh ya. Tapi ada orang ketiga yang membuat asmara kalian jadi sedikit apa ya, goyah di sini gitu loh. Cuman tidak masalah ya di sini. Di sini kartu konflik mengatakan judgment. Artinya ya bisa saja nanti di 2 hari ke depan ini akan menemukan kestabilan ulang gitu. Artinya judgment kan di sini apa ya, bahwa nanti akan ada suatu kabar ataupun informasi di mana mungkin asmara kalian bisa damai lagi, bisa dingin lagi ketika kurang adanya kestabilan. Di sini akan adanya kestabilan. Ya, mungkin salah satu pihak di sini saling menyadari atau bisa saja sama-sama saling apa ya, saling dingin lah, saling memaafkan di sini. Karena di sini petunjuknya bagus gitu loh. Konfirm mengatakan judgment, artinya di sini akan ada berita baik ataupun kabar baik ya buat asmara kalian, meskipun awalnya mungkin sedikit konflik atau ada problem sama pasangan, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti segmen terakhir akan kita deteksi untuk pekerjaan ataupun karir Gemini. Kartu utama muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ini ya. Dikonfirmasi sama kartu Two of Cup, ada sepasang kekasih membawa cup ya. Ini kalau saya tangkap sih ini bagus ya. Secara pekerjaan sih di sini kelihatannya Gemini akan terbantukan oleh semesta gitu. Ya mungkin ketika kalian apa ya istilahnya itu menganggap mungkin apa yang saya targetkan atau mungkin yang saya impikan atau mungkin keinginan saya untuk sukses ataupun berhasil itu tidak mungkin bisa saya capai. Nah, jangan seperti itu karena di sini kelihatannya itu akan bisa kalian capai. Nah, itu bisa terrealisasi, akan bisa benar-benar datang sama kalian. Nah, berarti di sini apa? Berarti di sini ya tetap apapun itu kalian mendapatkan bantuan dari semesta gitu loh. Jadi kalian menganggap apa yang sebenarnya tidak mungkin bisa saja loh ini mungkin. Gitu loh. Karena di sini apa ya sinyalnya bagus gitu loh. Ya, bisa dikatakan ya Dewi Fortuna sedang berpihak sama kalian ini untuk masalah pekerjaan ataupun karir. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, jadi apa yang kalian pikirkan, yang kalian harapkan seakan-akan itu mustahil lah untuk kalian capai, untuk bisa kalian dapatkan di sini tidak menutup kemungkinan. Ini sinyal kuat bahwa apa yang menjadi keraguan kalian, insya Allah di sini akan terjawab dan itu akan menjadi titik balik. Artinya ya akan bisa kesampaian apa yang sedang kalian inginkan lah, kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini muncul confirm Two of Cup, artinya apa? Artinya di sini ada suatu pencapaian gitu yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia ya, di pekerjaan kalian. Ya minimal pencapaian target lah. Meskipun tidak terlalu naik ya, di sini kelihatannya seperti itu. Jadi ada rasa senang, ada rasa kebanggaan tersendiri karena tujuan kalian, harapan kalian itu yang semula mustahil tidak bisa dicapai, kelihatannya di sini akan tercapai ya. Minimal ada suatu minimal ada suatu apa ya, peningkatan perkembangan lah. Seperti yang saya katakan barusan, meskipun tidak terlalu naik ya, minimal ada suatu kesenangan. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan atau rezeki Gemini. Kartu utama kali muncul petunjuk The Lovers. Ada sepasang kekasih juga ini, tapi belakangnya ada malaikat. Dikonfirmasi sama kartu The Chariot. Ada seorang laki-laki, depannya ada singa hitam sama putih. Ini kalau saya tangkap energi dari Gemini ya tentang keuangan. Ini kelihatannya akan ada hal bagus ya. Akan ada hal menggembirakan buat sahabat Gemini. Bisa saja di 2 hari ke depan kalian akan dihantam sebuah kerezekiannya. Baik itu yang apa entah itu yang terduga maupun yang tidak terduga di sini.
Katanya seperti itu, karena di sini kelihatannya akan ada suatu rasa kesenangan tersendiri, akan ada suatu rasa kebahagiaan tersendiri di sini. Ya, bisa saja mungkin yang kemarin apa ya sempat menurun ataupun sempat adanya suatu agak seret ataupun semakin minus. Nah, bisa saja di 2 hari ke depan akan ada suatu pencairan di sini. Akan ada suatu keuangan yang masuk. Asalkan satu ya. Ini kenapa saya mengatakan seperti itu asalkan satu? Karena di sini kartu kosmik kali muncul di ya sobat. Artinya apa? Artinya di sini jangan ada bimbang, jangan ada ragu gitu loh. Ya, kalian harus apa ya? Ketika kalian dalam suatu problem tentang keuangan, kalian harus yakin, harus berani mau mengambil suatu keputusan. Nah, seperti itu untuk bisa menyelesaikan masalah. Jangan diam di sini. Contoh ya, ini sebagai contoh. Mungkin ketika apa ya, orang itu meminjam uang sama kalian ataupun orang lain sedang utang sama kalian. Nah, maksud saya di sini kalian jangan ragu ketika sudah jatuh tempo ya. Bisa saja di 2 hari ke depan mungkin kalian ingat ini kok ini sudah jatuh tempo. Nah, maksud saya di sini jangan ragu, jangan bimbang itu kalian jangan diam, tapi ya kalian apa ya, ya kalian informasikan, kalian kasih tahu orangnya gitu loh. Bahwa perjanjian yang sudah disepakati harus segera dibayar. Kan seperti itu. Nah, itu sebagai contoh ketika kalian diam di sini, ya itu kan namanya kalian apa ya, ada rasa bimbang di sini, ada rasa ragu. Jangan seperti itu ya. Saran saya di sini memang harus dihilangkan rasa bimbang. Ketika ada suatu permasalahan, ambil keputusan di sini. Gitu loh. Kalau hati kalian ingin nagih, ya silakan kalian tagih. Kalau hati kalian ragu, ya jangan ditagih. Nah, gitu loh. Karena di sini melambangkan seperti itu petunjuknya sobat. Ada suatu harapan di sini. Ada suatu keuangan yang nantinya masuk. Kan tinggal kalian sendiri yang mau menjemput rezeki. Bagaimana caranya? Nah, kan seperti itu ya. Tetap ya meskipun di sini tergambarkan 2 kartu positif, artinya kalian di sini harus apa ya berusaha untuk menjemput rezeki itu gitu. Jadi tidak boleh santai. Oke ya, sekarang saya akan mendeteksi untuk ketiganya. Oke, ya. Untuk masalah asmara ini kelihatannya bisa dikatakan ini perbanyakan cukup baik ya. Seperti itu ya. Jadi untuk asmara kelihatannya sekali lagi ini Gemini kelihatannya akan ada suatu perbaikan di sini. Jadi baguslah dalam hal asmara di sini mungkin di 2 hari ke depan ya bisa saja insya Allah akan ada suatu perkembangan ya. Perkembangan yang awalnya ada konflik bisa saja damai lagi, bisa saja dingin lagi. Seperti itu ya perkembangannya jadi bagus ya di sini ya. Nah, untuk masalah masalah pekerjaan di sini sama ya. Di sini terlihat bagus juga perkembangannya. Insya Allah di 2 hari ke depan kalian yang semula mungkin kurang baik-baik saja masalah pekerjaan ataupun karir di 2 hari ke depan setelah saya deteksi secara penerangan di sini bagus ya. Akan ada suatu perkembangan lah, akan ada kestabilan. Tetap ya kita usaha gitu loh. Kalau kita tidak bekerja ya sama saja gitu loh. Kita tidak bekerja ya nggak mungkin menemukan pekerjaan. Nah, kan seperti itu ya. Jadi masih cukup aman. Nah, untuk faktor keuangan di sini kelihatannya Gemini 50-50 ya gitu loh. Jadi perkembangannya apakah di 2 hari ke depan Gemini akan semua rata-rata Gemini ataupun komunitas terbesar Gemini akan dihantam rezeki? Tidak, di sini 50-50 ya. Masih samar, sebagian ada yang diuntungkan di sini ya. Nah, sebagian mungkin belum bisa diuntungkan dalam arti ya mungkin belum ada suatu pemasukan yang masuk. Andai kata orang tadi istilahnya itu hutang sama kalian ya, bisa saja dia belum bisa untuk membayar hutangnya sama kalian. Ini sebagai contoh. Kira-kira seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan ini Gemini ini 50% 50%. Ada yang diuntungkan ya. Bisa saja akan mendapatkan pemasukan keuangan entah secara terduga maupun tak terduga. Itu kalian akan diuntungkan. Yang 50% kelihatannya energinya stuck ya. Tetapi secara keuangan sih ya memang ada suatu penurunan tapi saya rasa tidak terlalu banyak lah. Seperti itu ya, cepat ya. Syukuri saja ya.
Yang jelas Gemini harus waspada ya, kalian tertutup ataupun tertembak ini. Banyak yang tertembak di faktor keuangan Gemini. Ya, di khususnya terdeteksi di 2 hari ke depan mungkin, dulu ataupun kemarin kelihatannya ketika kalian belum bagus masalah keuangan di sini memang kalian terjadi suatu tembakan di sini. Bahkan sampai 2 hari pun itu, kelihatannya masih ada suatu rezeki yang terhalangi di sini gitu loh. Makanya muncul 50-50. Nah, gitu loh sobat ya. Jadi sebagian ini memang ada yang tertutup, ada yang tertembak energi black magic. Saran saya ya harus dinetral. Seperti itu ya, biar bagus. Oke sobat ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya semua tergantung sama kalian, saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, seperti itu ya, biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana karena ini energinya luas mengajak, saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir sering saya selalu mengatakan ketika kalian dihantam masalah ya, dan itu kalian sudah mengetahui, sudah merasakan ini kok di luar logika, ya saran saya cepat-cepat diselesaikan, cepat-cepat ditanggulangi sobat. Biar apa? Biar kalian tidak semakin habis-habisan, tidak semakin hancur-hancuran di sini, tidak semakin hari semakin terpuruk. Ketika itu kalian biarkan, itu akan mengakar, akan menjadi keterpurukan yang cukup lama gitu loh, yang merugikan diri kalian. Saya rasa kalian semua tidak mau seperti itu ya, makanya segera ditanggulangi. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ini kan di luar logika, mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar dari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi suatu petunjuk ya, memberi suatu solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerasukan itu akan lancar masuk gitu loh. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus pasrah, ya, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu agar menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Gemini harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.